Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga di kesempatan pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan memberikan sebuah tata cara atau tutorial untuk kalian semua yang berkecimpungan di dalam dunia spiritual. Jadi, yang akan saya bahas di kesempatan hari ini, yaitu tata cara untuk menangani orang yang kesurupan. Jadi, untuk kalian semua yang hobinya di dalam dunia spiritual atau yang sedang belajar mempelajari ilmu spiritual, di sini saya kasih tata caranya tahapan pemula, tata cara untuk menghadapi orang yang kesurupan. Jadi di video saya sebenarnya udah ada, tapi saya bahas lagi di kesempatan hari ini. Karena berhubung banyak banget teman-teman yang sering pada nanya kepada saya, Bang, kalau untuk mengatasi orang yang kesurupan itu bagaimana? Bacaannya apa aja? Nah, di sini akan saya bahas untuk kalian semua yang pemula, yang sedang mempelajari ilmu spiritual atau yang sedang berkecimpung dalam dunia gaib. Untuk langkah awal mempelajari ilmu spiritual ini, kita harus sering melakukan sholat malam, bertawasul, kirim fatihah kepada para nabi, para sahabatnya, para malaikat, para syekh, dan para wali. Itu dilakukan rutin. Nah, kalau kita menjalankan ini rutin, insya Allah apapun yang kita ucapkan, doa apapun yang kita keluarkan, insya Allah akan dijabah. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi orang yang kesurupan, ini buat kalian semua yang pemula. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu mental, ya. Mental kita jangan takut sewaktu-waktu kita menghadapi orang yang kesurupan. Jadi pas kita menghadapi orang yang sedang kesurupan, kita harus jangan takut ataupun ragu ataupun grogi. Santai saja. Nah, amalannya apa untuk menyadarkan? Tadi di sini ada beberapa teknik. Yang teknik pertama, kita sediakan air putih 1 gelas. Nah, di air putih yang di dalam gelas itu kita bacakan kunci dari Al-Quran. Kunci dari ayat suci Al-Quran. Kunci dari ayat suci Al-Quran ini apa aja? Yang pertama ada Al-Fatihah. Yang kedua Anas. Yang ketiga Al-Falaq. Yang keempat Al-Ikhlas. Dan yang terakhir ayat kursi. Masing-masing kita baca 1 kali. Nah, setiap 1 kali bacaan kita tiupkan ke air putih tersebut. Lalu air putih tersebut kita minumkan ke orang yang kesurupan tadi. Insya Allah akan sadar. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita pakai media telapak tangan. Semuanya kita menemukan orang yang kesurupan, pas kebetulan di situ tidak ada air putih. Jadi kita cukup pakai telapak tangan kita. Nah, caranya seperti ini. Kita baca ayat kursi sebanyak 7 kali. Ya. Didampingin dengan sholawat Nabi. Baca ayat kursi 7 kali. Habis itu kita tiupkan ke telapak tangan ini, telapak tangan kanan kita, lalu ditambahin dengan sholawat Nabi 7 kali juga.
Habis itu tiupkan, lalu usapkan ke muka, ya, ke muka sama ke ubun-ubun kepala sini. Insya Allah akan sadar. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, jika kita sudah melakukan cara ini, tapi masih gagal, masih membandel itu setannya, lalu kita harus tahu letak titik sandi setan itu bersembunyi. Nah, biasanya setan bersembunyi itu biasanya di bawah telinga sini, di bawah telinga, bagian bawah telinga sini. Di sini satu, terus yang kedua biasanya ada di jempol kaki sebelah kiri. Pencet aja sambil kita membaca sholawat Nabi terus menerus. Begitu juga posisi kita pencetkan di sini, kita bacakan sholawat Nabi terus menerus. Jadi kalau untuk membaca sholawat Nabi itu sebenarnya fungsinya itu banyak sekali. Sholawat Nabi ini bisa untuk mengobati orang kesurupan, untuk menenangkan hati, untuk menetralisir aura negatif yang ada di dalam tubuh kita. Jadi banyak sekali manfaat dari sholawat. Nah, jadi kenapa setiap kali bacaan kita saat kita menghadapi orang kesurupan itu bacaannya tidak berfungsi? Ya, ini kesalahannya bukan dari ayat-ayatannya, tapi kesalahannya ada di diri kalian. Kenapa tidak bisa berfungsi? Nah, yang pertama itu kita harus yakin. Harus yakin. Jangan ada rasa ragu-ragu atau takut. Kita harus yakin mantap. Nah, setiap lafaz yang kita lontarkan dari mulut kita jangan sampai salah ataupun keliru. Ya, yang saya bahas di kesempatan ini bukan masalah fasih atau tidaknya. Ya, bukan masalah fasihnya, tapi ayatannya harus benar. Semuanya kita membaca Al-Fatihah, kita diawali dengan ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Lalu kita baca sampai selesai. Begitu juga kita membaca ayat kursi. Untuk mengobati orang yang kesurupan itu kita harus hafal ayat kursi. Ayat kursi harus hafal. Mungkin kalau ayatan kayak surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas mungkin kalian hafal, tapi kalau ayat kursi saya yakin ada yang hafal dan ada yang tidak. Jadi cukup itu saja, nggak usah pakai ayatan neko-neko, terkecuali ketemu jin muslim. Nah, ini lebih repot lagi kalau kita sudah bertemu dengan jin muslim. Biasanya kalau kita bertemu dengan jin muslim, kita bacakan lafaz-lafaz dari ayat suci Al-Quran, biasanya dia lebih fasih dan dia lebih pintar, seperti itu biasanya. Nah, untuk menghadapi cara seperti ini, kita cukup dikunci, biar dia tidak bisa menirukan apa yang kita ucapkan. Nah, cara menguncinya gimana? Cara menguncinya kita cukup baca Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Itu cara nguncinya. Nah, tata caranya seperti ini. Tangan kanan kita tempelkan di pusat. Ya, di pusat kita bacakan Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum dengan menahan napas selama 7 kali. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum 7 kali dengan menahan napas, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Tarik, tapi posisi tangan kita menempel ke tubuh ya. Ke tubuh orang yang kesurupan tadi. Tarik terus. Nah, pentokan di leher, di sini, di leher. Kalau udah di leher, di sini udah kita lepaskan. Nah, itu udah dikunci. Insya Allah, jin tersebut tidak akan menirukan lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Seperti itu.
Nah, kalau sudah seperti itu, kita bacakan sholawat Nabi sebanyak mungkin dengan telapak tangan kita taruh di ujung kepala sini. Insya Allah akan segera sadar. Nah, itu caranya. Jadi, faktor terpenting itu adalah keberanian. Jangan ragu-ragu, yakin. Terus, dalam bacaan lafaz-lafaznya diusahakan jangan sampai keliru ataupun salah. Nah, ini yang kalau kita sampai keliru ataupun salah, ini yang mengakibatkan jadi tidak berfungsi. Orang kesurupan itu tidak sembuh seperti itu. Jadi cukup sekian dulu pembahasan saya di malam hari ini, yaitu tentang mengenai cara mengatasi cara mengobati orang kesurupan untuk orang yang awam. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon dimaafkan. Dari saya Mokan Channel pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.